السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد حي على حي على الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، وما أرسلناك على رحمة للعالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وفي آية أخرى: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وقال رسول صلى الله عليه وسلم:
Innal ulama warasatul anbiya. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersama-sama kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikan kepada kita semuanya, sehingga kita dapat melaksanakan hablum minallah dan hablum minan nas pada saat yang berbahagia ini. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang juga telah meninggalkan petunjuknya kepada manusia. Mudah-mudahan dengan petunjuk itu kita tetap istiqamah, dan insya-Allah kita semuanya akan menjadi isi surganya Allah Subhanahu wa taala. Apabila sebaliknya kita ingkar, kita kufur, tidak mau taat kepada aturan dan tatanan yang telah diberikan melalui Al-Quran dan sunnahnya, maka juga dapat dipastikan kita akan terjerumus ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Majlis jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang berbahagia ini, pengurus Masjid Agung Ruhama Takengon memberi tema khutbah pada kesempatan yang berbahagia ini, peran ulama dalam membimbing hijrah umat ke jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana ayat dan hadis yang kami bacakan tadi, bahwa sesungguhnya ulama adalah pewaris Nabi. Hadis ini menjadi landasan kuat untuk kita semuanya supaya mau mentaati apa yang disampaikan, apa yang didakwahkan, apa yang diceramahkan, baik melalui pengajian di masjid, musalla, manasah, untuk dapat kita ikuti, karena ulamalah yang dapat mengajarkan yang hak dan yang batil. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ulama pewaris Nabi adalah ulama yang akhlaknya adalah mewarisi akhlak Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila seorang pemberi tausiah ceramah, apabila akhlaknya tidak mengikuti tuntunan akhlak daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka semuanya itu adalah sia-sia, karena tidak bisa menjadi contoh teladan di tengah-tengah umat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kemudian ayat tadi menyatakan bahwa di antara hamba yang paling takut kepada Allah hanyalah para ulama, karena semakin tinggi ilmu seseorang, semakin tunduk dan patuh dia kepada tatanan dan tuntunan yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baik melalui Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan begitu pentingnya kedudukan ulama dalam kehidupan ini, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, kuntum khaira ummati ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu adalah umat yang terbaik yang dilahirkan untuk manusia, yang menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah kepada yang mungkar. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, menyeru kepada kebajikan. Semua kita bisa, semua orang bisa melakukan yang namanya menyeru kepada kebaikan. Akan tetapi yang susah dan kita tidak komitmen, yaitu nahi mungkarnya. Itulah sebabnya murka Allah akan turun ke muka bumi Allah ini,
Itulah sebabnya tadi khatib menyatakan di awal, orang-orang yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, itulah orang-orang yang beruntung di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Kita boleh bangga dengan jabatan apapun diberikan di muka bumi Allah, akan tetapi kita harus berpikir dan merenung. Apabila kita tidak mampu melaksanakan amar ma'ruf dengan jabatan yang kita diberikan oleh penguasa kepada kita, dengan jabatan yang kita peroleh, apapun profesinya, sejak dari kepala keluarga, kepala masyarakat, dan kepala pemerintahan tertinggi di Kabupaten Aceh Tengah ini, kalau kita tidak mau istiqamah dan komitmen untuk melaksanakan syariat Islam secara kafah, ini tentunya berbahaya dalam kehidupan kita, baik dunia maupun akhirat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ancaman dan kutukan Allah, gere lagu menengetan lede, jing begitu kita buatan. Bukan seperti itu, akan tetapi Allah memberikan kepada seorang hamba beberapa tanda bahawa dia tidak melaksanakan nahi mungkar di permukaan bumi Allah yang kita cintai ini. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam firman Allah yang lain, Allah berfirman, "Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun." Dan hendaknya ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebaikan, menyeru kepada yang ma'ruf, dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Firman Allah di dalam surah Ali Imran ayat 104. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah barisan terdepan untuk menghidupkan nilai-nilai itu. Mereka mengajarkan bahawa iman bukan sekedar lisan. Ulangi lagi, iman bukanlah sekedar lisan, akan tetapi terwujud dalam amal dan aktivitas kita sehari-hari. Majlis yang dirahmati Allah, iman bukan saja lipstik, akan tetapi wujud nyata yang dibutuhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kita melaksanakan amal soleh di muka bumi Allah ini. Dalam Islam, ulama dipandang sebagai salah satu nikmat Allah kepada penduduk bumi. Ulama bagaikan cahaya kegelapan, pemberi petunjuk dan hujah Allah di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Perumpamaan ulama di muka bumi bagaikan bintang di langit yang dengan dapat menerangi kegelapan kehidupan, baik di darat maupun di lautan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya perumpamaan ulama di muka bumi adalah seperti bintang-bintang di langit yang dengannya menerangi kegelapan di darat dan di lautan. Maka jika bintang-bintang tenggelam, hampir-hampir petunjuk pun menyesatkan orang di muka bumi Allah Subhanahu wa taala. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan memperjuangkan amar ma'ruf dan nahi mungkar di permukaan bumi Allah Subhanahu wa taala ini, ada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang barangkali perlu menjadi renungan bagi kita semuanya. Simpani minan nas iza saluhan nas wa iza pasadan nas wa hiya ulama wal umara. Dua golongan manusia, jika keduanya baik, maka baiklah manusia, dan jika keduanya buruk, maka buruklah semua manusia. Siapa dia? Dialah adalah
umara dan ulama. Ulama dan umara. Semua aktivitas kemaksiatan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini, apabila kedua kelompok ini tidak bisa bersatu padu untuk menyelesaikannya, jangan harap dan jangan bermimpi Aceh Tengah ini bisa menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama Aceh pun menyatakan sesuai dengan kanun nomor 2 tahun 2009 bahwa ulama dan umara harus bermitra, harus bersatu padu. Tidak boleh satu ke barat dan satu ke timur. Tidak boleh tidak saling tolong bersitulungan. Tidak boleh genap mufakat tidak dilaksanakan oleh kedua kelompok-kelompok ini. Benar berpapah, salah bertegah harus ditegakkan oleh kedua kelompok ini. Apabila kedua kelompok ini bersengketa, maka dapat dipastikan apa yang kita rencanakan, apapun program di Kabupaten Aceh Tengah ini tidak mungkin tercapai dengan baik. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, peran ulama dalam membimbing umat untuk menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, ulama melanjutkan tugas para nabi dan rasul, menyampaikan ajaran Islam, memberikan pemahaman yang benar tentang Al-Quran dan Sunnah, serta membimbing umat kepada jalan yang benar. Yang kedua, ulama memberikan bimbingan spiritual pada umat, membantu mereka mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan membimbing mereka dalam menjalani kehidupan sesuai dengan nilai dan tatanan yang telah ditetapkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Kemudian ulama memberi nasihat agama kepada individu maupun masyarakat, membantu mereka dalam mengatasi berbagai problema dan masalah kehidupan di muka bumi Allah, dan membimbing mereka dalam mengambil keputusan sesuai dengan ajaran Islam. Selanjutnya, ulama adalah panutan. Ulama adalah contoh teladan bagi kita semuanya, sehingga dengan contoh-contoh itulah, karena contoh itulah yang diwariskan oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang tergolong innama buistu li utamima makarimal akhlak. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama memiliki tanggung jawab untuk menjaga kemurnian ajaran Islam. Berbagai penyimpangan, penafsiran, aliran sesat dan lain-lain sebagainya yang berkembang di kabupaten kota se-Aceh, itulah peran ulama untuk dapat meneliti dan menelaah ini semuanya supaya masyarakat tidak terjerumus ke dalam aliran-aliran sesat. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama juga sebagai agen perubahan. Ulama menjadi penggerak perubahan yang positif dalam masyarakat, mengajak umat berbuat kepada perbuatan baik, menjauhi kemungkaran, dan berpartisipasi dalam membangun masyarakat menuju jalan ihdinas siratal mustaqim. Ulama berperan dalam mendamaikan perbedaan pendapat dan menyelesaikan konflik antar agama dan intern umat beragama di kabupaten kota seluruh Aceh. Maka ulama sangat-sangat berperan penting baik di dalam dunia pembangunan maupun dalam urusan agama. Ulama sebagai pendidik, mereka mengajar melalui pengajian, ceramah, kajian, dan media lainnya, baik melalui masjid, manasah, musala, langgar, di tengah-tengah masyarakat luas,
di Kabupaten Aceh Tengah. Kemudian ulama sebagai pemersatu umat dalam dunia yang penuh perpecahan. Ulama menjembatan, bukan pemecah. Mereka mendamaikan konflik dan meneguhkan ukhuwah Islamiyah. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam khutbah yang singkat ini, peran ulama sangat penting di dalam membimbing umat ke jalan Allah. Ulama adalah pewaris Nabi, pembimbing spiritual, pemberi nasihat, teladan dalam kehidupan, penjaga kemurnian ajaran Islam, pemimpin perubahan dan penjembatan perbedaan. Peran ulama yang kuat dan efektif dapat membawa kemaslahatan di tengah-tengah masyarakat kita dan menghindari mudarat yang berkembang di tengah-tengah masyarakat kita. Jika kita ingin selamat dalam hijrah hidup dari perilaku yang kemarin masih di dalam konteks negatif, maka ulama mengajak kepada kita semuanya supaya mau hijrah berpindah kepada kehidupan yang positif. Hindari negatif thinking dalam kehidupan ini. Mari kita menanam kehidupan positif thinking di dalam kehidupan, baik dalam bermasyarakat, berpemerintahan. InsyaAllah khairun nas anfa'uhum linnas. Itulah yang dicanangkan, itulah yang diinginkan oleh ajaran Islam kepada kita. Niscaya dimanapun kita berada, dimanapun kita berdomisili, apabila khairun nas anfa'uhum linnas kita dapat terapkan ke dalam kehidupan kita, insya-Allah Allah akan memancarkan rezeki dari bumi dan menurunkan dari langit. Majlis yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ulama adalah pewaris Nabi. Bukan ulama harus turun ke lapangan untuk menyelesaikan sengketa-sengketa yang bukan profesinya. Akan tetapi ulama sebagai mitra pemerintah, ulama memberikan masukan dan saran kepada pemerintah sesuai dengan Kanun Nomor 2 Tahun 2029. Banyak hal yang sekarang berkembang, majlis yang dirahmati Allah. Apabila terjadi masalah dan sengketaan dan percekcokan maksiat di mana-mana, maka disalahkan ulama. Majlis yang dirahmati Allah, melalui mimbar yang terhormat ini kami mengajak bahwa ulama telah bekerja sejak manusia ini lahir sampai kepada manusia ini meninggal, tidak lepas daripada tuntunan ulama. Itulah makanya mari kita saling hormati, karena petunjuk itu adalah petunjuk yang mengantarkan kita kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq yudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. الحمد لله الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه ومن اتقى. أما بعد، أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على سميع قريب مجيب الدعوة يا قاضي الحاجات. اللهم سلمنا يا الله، وسلم ديننا، وسلم إيماننا، وسلم أسلامنا، وسلم توحيدنا، وسلم معرفتنا، وسلم مسلمين. اللهم أحينا بالإيمان، وأعمدنا بالإيمان، وانشرنا بالإيمان، ودخلنا الجنة مع الإيمان. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا. اللهم ربي هب لي من الصالحين، اللهم ربي هب لي من الصالحين، اللهم ربي هب لي من الصالحين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.